Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan, Rektor Universitas Nasional, Bapak Dr. El Amri Bermawi Putra MA, yang saya hormati Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Guru Besar Universitas Pajajaran, Bapak Profesor Dr. Tony Toharudin, yang saya hormati Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, Bapak Haji Dr. Muhammad Nur, yang kami hormati para wakil rektor, para dekan, para guru besar, dan seluruh sivitas akademika Universitas Nasional Republik Indonesia, dan tentu yang berbahagia dan membanggakan para wisudawan, wisudawati Universitas Nasional Jakarta. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat menyaksikan momen kebahagiaan bagi para wisudawan dan wisudawati serta para orang tua yang telah menghantarkan jenjang pendidikan baik program S1, S2 maupun S3 program doktor Universitas Nasional dengan dalam keadaan sehatan walafiat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Sivitas Akademika Universitas Nasional yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan orasi ilmiah, dan kami angkat tema pada kesempatan ini adalah generasi muda, bonus demografi, dan tantangan bangsa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu yang pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada wisudawan maupun wisudawati periode pertama tahun akademik 2025-2026. Bagi adik-adik sekalian, wisudawan S1 ini adalah awal dari perjalanan sejati yang baru saja dimulai. Karena tentu apa yang didapatkan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, oleh adik-adik sekalian, yang telah dihantarkan oleh para guru-guru, para dosen, dan diperjuangkan oleh para orang tua wali, apa yang telah didapatkan pada hari ini adalah perjalanan sejati yang baru saja akan dimulai. Karena itu, tentu saya ingin menegaskan kepada adik-adik sekalian, apa yang telah didapatkan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menjadi bekal bagi kehidupan. Universitas Nasional memiliki sejarah panjang. Universitas Nasional
merupakan salah satu jejak patriotisme intelektual para pendiri bangsa. Karena itu, lulusan Universitas Nasional, saya kira pondasi dasarnya harus merujuk kepada apa yang telah ditorehkan oleh para pendiri Universitas Nasional tersebut, yaitu bahwa pendidikan merupakan pondasi bagi kemajuan bangsa. Sultan Takdir Ali Shahbana, salah seorang pendiri dari Universitas Nasional yang merupakan bapak modernisasi budaya Indonesia. Beliau mengatakan kemajuan bangsa Indonesia mutlak harus diperjuangkan. Namun tetap harus berakar pada jati diri bangsa. Apa yang disampaikan oleh Sultan Takdir Ali Shahbana menegaskan kepada kita bahwa kemajuan bangsa tanpa dilandasi oleh pondasi yang berakar pada jati diri bangsa kita, maka bangsa kita tidak akan memiliki kekokohan di dalam pembangunan kita. Oleh karena itu, saya kira apa yang telah ditunjukkan oleh para pendiri Universitas Nasional, dari mulai Sultan Takdir Ali Shahbana, Bapak Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, dan tokoh-tokoh lainnya, harus menjadi pegangan dan menjadi kekhasan bagi Universitas Nasional. Wisuda Universitas Nasional bukan hanya momen seremonial, melainkan refleksi kontribusi nyata dalam mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan berkarakter kebangsaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Sebagai perguruan tinggi, UNAS kita harapkan merupakan perguruan tinggi yang menjadi penggerak literasi geopolitik generasi muda. Wisudawan sebagai generasi muda tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual, tetapi harus mampu memperluas wawasan global tanpa menghilangkan identitas nasional. Memahami geopolitik dan menempatkan bangsanya dalam posisi strategis merupakan wujud nyata dari nasionalisme baru. Peran Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian sebagai generasi muda menjadi sangat penting, karena dalam catatan sejarah betapa sangat strategisnya posisi anak-anak muda di dalam transformasi bangsa. Bangsa ini lahir karena perjuangan anak-anak muda. Pergerakan Budi Utomo digerakkan oleh anak-anak muda. Embrio nasionalisme dengan civic nasionalisme digerakkan oleh anak-anak muda yang berikrar di dalam apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, kalau bukan karena anak-anak muda pemberani yang siap untuk mengambil resiko dan meminta kepada Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan, maka tidak mungkin kita bisa memproklamasikan 17 Agustus 1945. Perubahan
Indonesia menjadi negara demokratis seperti saat ini kalau bukan karena anak-anak muda mahasiswa yang berani untuk menyuarakan reformasi 98, maka mungkin kita tidak bisa merasakan bagaimana kebebasan berdemokrasi hingga saat ini. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Betapa pentingnya anak-anak muda, karena itu anak muda yang hebat, anak muda yang bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa adalah anak muda yang memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, generasi muda perlu memahami tantangan bangsa. Kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kekayaan alam yang luar biasa, letak geografis yang sangat strategis. Bahkan adik-adik sekalian, kalau saat ini kita semua terganggu akibat Selat Hormuz yang merupakan 20% dari logistik perdagangan dunia termasuk energi, andai Selat Malaka yang berada pada posisi bagian dari Nusantara, situasinya sama dengan apa yang terjadi dengan Selat Hormuz, maka ketidakpastian dunia akan semakin terlihat luar biasa bagi dunia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi sangat penting di dalam konteks letak geografis dunia. Adik-adik sekalian, karena kita dianugerahi oleh Tuhan kekayaan alam yang melimpah, hutan tropis terbesar ke-8 di dunia, aneka ragaman budaya, negara dengan 2 musim sehingga kita dikenal sebagai negara agraris, sampai kapanpun akan selalu menjadi tempat perebutan kekuatan asing. Adik-adik sekalian, tidak mungkin bangsa Eropa datang ke Indonesia, Belanda, Prancis, Spanyol, Portugis, Inggris, hampir semua negara-negara adidaya berkepentingan terhadap Indonesia. Karena itu adik-adik sekalian, kita harus sadar betul bahwa di tengah dunia yang tidak baik-baik saja, kita harus meneguhkan bahwa kemandirian bangsa merupakan keniscayaan agar bangsa kita betul-betul menjadi bangsa yang mandiri. Namun tentu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau mengatakan di tengah kekayaan alam Indonesia, kita masih menghadapi tantangan serius. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang disebut dengan paradoks Indonesia. Kekayaan alam yang luas, kekayaan alam yang melimpah, namun masih ada di antara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Masih ada saudara-saudara kita yang berada pada garis kemiskinan. Bahkan anak-anak kita, anak-anak bangsa masih ada yang tidak punya pakaian untuk berangkat ke sekolah. Ini tentu menjadi tantangan buat kita.
Bapak Presiden selalu mengatakan bahwa kita perlu memitigasi dan membuat kebijakan agar kekayaan alam kita bisa dinikmati oleh bangsa kita sendiri, sehingga tidak ada yang disebut dengan net outflow of national wealth. Tidak ada harta kekayaan kita yang begitu saja gampang mengalir ke luar negeri tanpa rakyat sendiri yang menikmati. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini kita menghadapi situasi ketidakpastian. Geopolitik global berubah dengan cepat. Dulu, di era Orde Lama, membaca dunia simple. Blok Barat, Blok Timur. Saat ini tidak lagi seperti itu. Yang terjadi adalah rivalitas antar negara. Sesuatu sulit untuk diprediksi. Pengaruh kekuasaan antara kekuatan-kekuatan negara-negara besar kita rasakan saat ini. Hegemoni kekuasaan negara adidaya, unipolar versus multipolar. Setiap negara saat ini sedang mengalami persaingan. Kerjasama antar negara saat ini sedang diuji. Dulu kita sederhana untuk bisa melihat ada kekuatan sekutu, ada NATO. Tapi saat ini situasinya sudah berubah. Amerika Serikat ingin menunjukkan kembali kedijayaannya. Dengan cara, salah satunya adalah menguasai bangsa-bangsa yang lain. Bahkan yang selama ini bekerja sama dengan Amerika pun, jika tidak menguntungkan untuk kepentingan nasionalnya, dia akan ancam dengan cara, misalnya kita lihat Uni Eropa punya pandangan politik yang berbeda, yang biasanya selalu sama dengan pandangan Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa persaingan global sudah menjadi bagian dari apa yang dikenal dengan sistem hubungan internasional realisme. Ditambah lagi, dari proses geopolitik global ini juga ditandai dengan persaingan dagang. Perang dagang kita rasakan saat ini, kecenderungan kebijakan negara-negara, terutama negara-negara besar, mengarah kepada proteksionisme. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini mengingatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa pandangan dunia saat ini dikenal dengan istilah my country first. Hanya kepentingan negara lah yang menjadi rujukan setiap negara tersebut. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar persaingan geopolitik, bukan hanya persaingan geoekonomi, tetapi juga kita menghadapi disrupsi teknologi sebagai bagian dari persaingan teknologi antar negara. Kita tidak bisa menghindar atas apa yang terjadi saat ini, bahwa kita sekarang berada pada era society 5.0. Kemudahan bisa kita dapatkan dengan kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi. Digitalisasi sudah menjadi bagian dari hidup kita. Digitalisasi perbankan, digitalisasi pelayanan publik, digitalisasi kampus pun sudah menjadi bagian dari sistem kehidupan kita. Tetapi di balik itu, adik-adik sekalian, justru kita berada pada ancaman yang serius. Anak-anak muda dihadapkan pada cara berpikir instan. Karena segala sesuatu
sekarang mudah untuk didapatkan melalui teknologi informasi, terutama apa yang dikenal dengan kecerdasan buatan atau AI. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana cyberbullying, kekerasan melalui siber sudah menjadi bagian dari anak-anak muda saat ini. Konsumsi digital, terutama informasi, tanpa terfilter, membuat kita semua menjadi sangat mudah untuk terbentuk opini, tanpa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak memiliki jati diri kita sebagai bangsa, maka dengan menghujamnya informasi yang begitu sangat deras, lama-kelamaan akan menggeser kohesi sosial kita. Pada ujungnya, kita tidak lagi sadar bahwa batas-batas negara sudah tidak lagi hanya dilihat secara fisik, tetapi batas-batas negara sudah menjadi kabur. Karena itu Bapak Ibu sekalian, penting sekali di tengah situasi disrupsi teknologi seperti saat ini, kita kokohkan kembali rasa patriotisme dan kebangsaan kita. Tantangan lain, adik-adik sekalian, adalah perubahan iklim dan bencana alam. Di tengah kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan perubahan iklim. Dulu, waktu saya masih kecil, guru saya, orang tua saya selalu bilang, kalau musim hujan, tandanya sederhana. Setiap bulannya yang September, Oktober, November, Desember, pasti musim hujan. Tapi sekarang, kemarin di bulan Mei, kita merasakan hujan masih turun. Itu artinya apa? Perubahan iklim. Tanpa kita duga, akhir tahun yang lalu, tiba-tiba Sumatera terkena badai siklon tropis. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tantangan perubahan iklim adalah tantangan yang nyata. Dan kalau tidak dimitigasi dengan baik, maka pasti akan berdampak terhadap terutama ketahanan pangan kita, karena masa tanam akan terganggu. Bapak Ibu sekalian, di depan kita, menurut para ahli, kita akan menghadapi tantangan apa yang disebut dengan El Nino. Ini tentu perlu kita antisipasi bersama. Tantangan lain Bapak Ibu sekalian adalah perubahan struktur demografi dunia. Saat ini, terutama mahasiswa atau wisudawan S1 adalah populasi terbesar di dunia, bahkan di Indonesia. Dan pada fase adik-adiklah, keberlanjutan bangsa ini akan diamanahkan. Adik-adik yang saat ini rata-rata usianya antara 24 sampai 26, Indonesia 2045, artinya ketika itulah adik-adik akan berada pada usia 45 sampai usia 50, di mana adik-adiklah yang nanti akan memimpin negeri ini. Karena itu, salah kita mengelola bangsa ini hari ini, maka taruhannya adalah Indonesia 2045. Karena itu adik-adik sekalian,
penting sekali kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini yang disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan negara kita, bahkan dunia, di tengah persaingan global yang kita hadapi saat ini. Karena itu, adik-adik sekalian, menjawab tantangan di atas, kita harus memiliki ketahanan nasional yang tangguh. Ketahanan nasional tentu bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militer. Bukan hanya ditentukan oleh seberapa besar kita punya kekuatan senjata. Ketahanan nasional di dalamnya adalah kemampuan suatu bangsa menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menjamin eksistensi dan integritas serta keberlangsungan bangsa kita. Karena itu adik-adik sekalian, ketahanan nasional kita harus jadikan sebagai raksaka dharma, penjaga nilai-nilai kebangsaan. Kita harus konsisten dengan Pancasila. Pancasila harus kita jadikan sebagai kompas moral dalam membangun bangsa dan menghadapi dinamika global. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya sebagai dokumen hukum, melainkan refleksi dari kedaulatan rakyat dan sistem kenegaraan kita yang harus kita rujuk sebagai konsistensi kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita jaga. Hanya dengan kemampuan kita menjaga NKRI, maka negara ini akan terus berlanjut. Dan tentu karena bangsa ini lahir dan diperjuangkan oleh seluruh elemen bangsa, baik yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda pulau, berbeda budaya, maka kita harus jaga kedaulatan bangsa kita ini dengan tetap menjaga kemajemukan bangsa. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketahanan nasional menjadi sangat penting dan tetap harus kita jaga karena kondisi saat ini merupakan connecting bridge, merupakan jembatan. Dan jembatannya adalah generasi muda yang unggul untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, adik-adik resmi hari ini sebagai wisudawan tidak hanya sekedar memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, tetapi adik-adik adalah bagian dari manusia unggul Indonesia. Saya berharap adik-adik sekalian memiliki karakter yang kuat, berintegritas yang tinggi, berjiwa patriot, memiliki kesadaran geopolitik, dan tetap sampai mati memiliki wawasan kebangsaan. Generasi muda yang menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai kompas moral. Saya katakan tadi bahwa Indonesia 2045 tergantung kepada adik-adik sekalian. Karena adik-adik nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin nasional. Karena itu, adik-adik harus memiliki pandangan ke depan. Bukan hanya berpikir hari ini, tetapi bagaimana memikirkan bangsa kita. Adik-adik harus memiliki visi ke depan untuk membangun bangsa. Adik-adik harus memiliki karakter kebangsaan. Dan tentu memiliki jiwa transformatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sebagai wisudawan, saya harapkan adik-adik adalah agen perubahan dan menjadi pemimpin di masa depan. Tidak hanya menjadi penonton dunia, namun tampil
sebagai penjaga ketahanan nasional dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Beliau mengatakan, pendidikan adalah fondasi peradaban. Apa yang kita tanam hari ini di ruang kelas akan menentukan arah masa depan bangsa. Dan adik-adik sekalian, saya ingin terus menunjukkan optimisme terhadap kemajuan bangsa kita. Presiden Soekarno mengatakan, tidak ada yang berani memulai yang baru, kecuali mereka yang berani gagal. Jadi karena itu, apa yang didapatkan dari ilmu yang dipelajari selama pendidikan di UNAS harus terus oleh adik-adik sekalian manfaatkan. Tidak berhasil, coba lagi. Karena tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Karena itu adik-adik sekalian, sekali lagi, saya hari ini berterima kasih kepada Universitas Nasional. Saya juga didampingi oleh Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Bapak Mayor Jenderal TNI, Raden Jainuddin Slamet. Jika adik-adik sekalian tertarik untuk dimantapkan nilai-nilai kebangsaannya, Lemhanas terbuka terutama dari kampus. Saya juga didampingi oleh tenaga profesional Lemhanas Republik Indonesia yang kemarin cerita sama saya bahwa beliau pun juga tercatat sebagai salah satu dosen tapi belum tetap, yaitu Ibu Dr. Tantri Relatami. Dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada adik-adik, selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Nasional beserta seluruh jajaran. Kita harapkan UNAS sebagai pionir perubahan, bukan hanya sekedar lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi pusat pembentukan karakter kebangsaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak para wisudawan dan seluruh hadirin untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku. Berkibar
kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Kembali dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu sekalian, demikianlah orasi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya berpesan, teruslah melangkah dengan penuh keberanian, karena bukan kekuatan yang memenangkan zaman, tetapi karakter kenegarawananlah yang menentukan keberlanjutan kepemimpinan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.